Selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan, Shalom. Kita mengucap syukur hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita dengan saat teduh pribadi setiap kita. Mazmur 66 ayat 1-2, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Mari kita umatnya yang cinta pada Tuhan, kita datang, kita muliakan Tuhan, bersorak baginya, sehati memuji dia. Yang cinta padanya, yang cinta padanya datang bersoraklah, sehati memuji dia, sehati memuji dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion tempat yang indah kami menuju Sion, dan kota Allah yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau, namun semua anaknya memuji kasihnya, menuju Sion, menuju ke Sion tempat yang indah kami menuju Sion daftar. Musik saja. Umatnya gemarlah, hapus air matamu. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai surga mulia, sampai surga mulia, menuju ke Sion tempat yang indah kami menuju Sion dan kota Allah. Kita berdoa. Benar ya Tuhan, ini setiap kami umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, hendak memuji Engkau, hendak bersorak bagi Engkau ya Tuhan, hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong, Engkau yang layakkan setiap kami, Engkau yang kuduskan setiap kami ya Tuhan untuk boleh beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah hari ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Segenap hidup kita serahkan kepada Tuhan, seturut kehendak Tuhan dalam hidup kita jalankan kehendaknya. Kita nyanyikan pujian hidupku ini kuserahkan. Hidup jiwaku Tuhan, padamu kuserahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, dan ku dijadikannya kudus.
dalam darah-Mu. Dibasuh di dalam darah-Mu, Aku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian firman indah, firman ajaib, firman yang beri setiap kita hidup. Firman halik semesta, ajaib firman hidup, yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, Firman Putra mulia, ajaib firman hidup, menyampaikan kurnia, ajaib firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri. beritakanlah Injilnya, Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan, yang beri pengharapan. Firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. 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 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau kita boleh beribadah meskipun secara online. Kiranya Tuhan selalu memberkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini kita akan membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 19-26. Tapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan di dalam penyampaian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami, dan kami akan belajar kebenaran firman Tuhan pada saat ini ya Bapa. Berkati dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, menjadi berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk pertumbuhan bagi setiap kerohanian kami. Pimpinlah kami Bapa dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat terkasih, kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai ke 26. Demikian firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan
bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Senang dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan menjadikan firman itu pedoman kehidupan kita untuk kita lakukan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini renungan kita di dalam firman Tuhan berjudul True Worshippers. Bagaimana kita akan belajar menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai penyembahan dan ibadah, di zaman pandemi ini kita mengalami sedikit peralihan di dalam konsep ibadah. Dulu kita beribadah di gedung gereja, tetapi sekarang karena menjaga kesehatan dan menjauhi penyebaran virus corona, maka diadakan kebaktian online dari rumah yang senyap. Hari ini pembicara berkhotbah di ruang kosong tanda kutip dengan proses rekaman atau langsung diakses via internet oleh jemaat di rumah masing-masing. Dan bahkan ketika jemaat bernyanyi mendengar firman Tuhan dan bahkan melaksanakan perjamuan kudus juga dilaksanakan di rumah melalui gadget atau laptop kita. Tetapi puji Tuhan, gereja kita khususnya GKK Panakukang juga sekarang telah memulai ibadah onsite di gedung gereja walaupun secara terbatas. Kita berharap agar pandemi Covid segera berlalu dan kehidupan kita boleh kembali kepada kehidupan yang normal. Di dalam penyembahan secara online ataupun onsite, kita bisa melihat bahwa ketika jemaat beribadah secara online, mungkin ada beberapa pihak yang berpikir bahwa ibadah secara online memang bisa dilaksanakan, tetapi ada kehilangan fungsi daripada kebersamaan atau secara komunal, persekutuan, koinonia gerejawi. Tetapi juga ada jemaat yang mungkin merasa lebih nyaman ibadah di rumah secara jarak jauh karena mungkin hal-hal tertentu. Sebenarnya Bapak Ibu jemaat terkasih, bicara mengenai penyembahan secara online bukanlah sebuah hal yang baru di tahun 2020. Model kebaktian jarak jauh itu telah dilaksanakan atau telah ada sudah sejak lama. Kita pernah mendengar ada kebaktian secara radio, kebaktian melalui TV dan bahkan kebaktian melalui satelit. Tetapi kita memakai teknologi di tahun 2020 ini dari awal tahun karena situasi tersendiri, yaitu karena pandemik daripada COVID. Dan ibadah secara online dilakukan secara masif dan sistematis oleh banyak gereja dan mungkin hampir seluruh gereja di dunia ini. Karena itu kita bertanya mengenai penyembahan atau mengenai ibadah secara online atau onsite. Jadi sebaiknya ibadah seperti apa yang harus kita jalankan? Apakah secara online atau onsite? Penyembahan seperti apa yang berkenan di mata Tuhan? Dan bagaimana kita menjadi penyembah yang benar dan menyenangkan hati Tuhan itu sendiri? Kita akan belajar dari firman Tuhan, khususnya Yohanes pasal 4 ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, cerita di dalam firman Tuhan ini adalah ketika Tuhan Yesus waktu merasa haus, kemudian bertemu di dekat sumur kepada seorang perempuan, yaitu perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini adalah orang yang berdosa. Yesus dengan perempuan ini bercakap-cakap dan kemudian berbicara mengenai satu tema, yaitu penyembahan.
Ketika perempuan Samaria ini berbicara dengan Tuhan Yesus, perempuan ini orang Samaria, Tuhan Yesus orang Yahudi, padahal waktu di zaman itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan Yesus pun sebagai Tuhan dan manusia, dia tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang berdosa, yang sudah punya 5 suami, dan pria yang bersama dengan perempuan ini juga adalah bukan suaminya. Seperti di dalam ayat ke-18. Di sini perempuan Samaria ini berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan ketika bicara mengenai penyembahan, perempuan Samaria ini berkata bahwa kami orang-orang Samaria beribadah di atas gunung ini. Dan itu menunjuk kepada yang bernama Gunung Gerizim. Bapak Ibu jemaat terkasih, ketika bicara mengenai konteks orang-orang Samaria atau perempuan Samaria ini, orang Samaria adalah orang yang berada di ibu kota kerajaan Israel Utara sejak Raja Omri. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat ke-24. Penduduknya tercampur antara orang Israel dengan orang Asyur dan orang bangsa-bangsa lain. Dan konsep penyembahan orang-orang Samaria adalah mereka menyembah Allah, tetapi di satu sisi mereka juga menyembah kepada berhala-berhala mereka. Kita bisa mengecek di dalam 2 Raja-Raja 17 ayat 26, ayat 32, dan ayat 41. Di situ dikatakan bahwa orang-orang Samaria sekali lagi menyembah kepada Allah yang benar, tetapi juga mereka menyembah kepada patung-patung, baik mereka maupun anak, cucu, dan cicit mereka. Karena itu kita melihat bahwa Yesus mengajak perempuan Samaria ini untuk menyembah Allah yang benar. Bapak Ibu jemaat terkasih, Yesus bereaksi kepada perempuan Samaria ini yang mempunyai konsep beribadah yang salah. Bahwa mereka di satu sisi beribadah kepada Tuhan, tetapi di saat yang sama mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Bapak Ibu jemaat terkasih, bukankah ada orang Kristen yang seperti ini? Ada orang Kristen yang hari Minggu beribadah di gereja menyembah Tuhan, tetapi mungkin di hari-hari lain mereka menjadikan sesuatu di hidup mereka sebagai ilah dalam hidup mereka. Itu bisa berbentuk pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita, hobi kita, pekerjaan kita, dan bahkan harta kita, kesenangan kita, dan banyak lagi hal-hal duniawi yang membawa kita kepada hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yesus memberikan tuntunan kepada perempuan Samaria untuk menyembah Allah yang benar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus menuntun perempuan Samaria ini, Yesus bicara mengenai beberapa hal untuk kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah penyembah benar tidak dibatasi tradisi, ritual, tempat, dan waktu. Terdapat di dalam ayat 20 sampai ayat ke-22. Waktu Yesus bicara kepada perempuan Samaria itu berkata bahwa kami beribadah di atas gunung ini, yaitu Gunung Gerizim. Dia sedang mengkotak-kotakan tradisi, ritual, tempat, dan bahkan waktu itu orang-orang Samaria dengan cara mereka untuk menyembah Tuhan mereka. Tradisi untuk menyembah Tuhan di sebuah tempat. Bukankah kita tahu Bapak Ibu jemaat terkasih, ada beberapa kepercayaan yang kalau ibadah harus di tanah suci. Termasuk orang Kristen pun ada beberapa orang Kristen yang berpikir bahwa menyembah Tuhan misalnya harus ke Yerusalem atau ke Israel untuk mendapatkan penyembahan yang lebih kusuk, yang lebih hidup, yang lebih fokus kepada Tuhan. Seperti itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika bicara mengenai tradisionalisme kebaktian yang turun-temurun, itu juga telah terjatuh ke dalam ritual rutin yang dijalankan oleh orang Kristen. Dalam hal ini Yesus berkata kepada perempuan Samaria di ayat ke-22a, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Dalam terjemahan lain, bahasa Indonesia sehari-hari, ditekankan kalimat
kami menyembah Dia, yaitu Allah yang kami kenal. Ayat ini menunjuk kepada Tuhan yang disembah adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang kita kenal di dalam Allah Tritunggal, yaitu Allah yang kita sembah. Waktu kita menyembah Allah kita dalam bentuk roh, maka kita tidak terikat kepada tradisi, ritual, tempat, dan waktu. Penyembahan itu adalah seluruh aspek kehidupan kita. Dan Yesus lebih lanjut berkata bahwa kita bisa beribadah di mana-mana tempat sejauh hati kita tertuju kepada Tuhan. Yaitu kita bisa beribadah di hari Minggu di dalam rangka kita menguduskan hari Sabat. Tuhan Yesus mengingatkan akan perempuan Samaria untuk beribadah fokus hanya kepada Tuhan. Dan kita di zaman ini beribadah di hari Minggu, di dalam hari Sabat. Dan ini adalah perintah Tuhan bagi jemaat yang bisa melakukan di gereja, di gedung gereja. Sangat baik kita bisa berfokus kepada Tuhan dan beribadah kepadanya. Tetapi mungkin ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang karena kondisi yang pandemik seperti ini beribadah secara online di rumah. Asal kita sungguh-sungguh, kita pun diperkenan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan masalah ibadah online atau onsite, tetapi bagaimana sikap hati kita tertuju kepada Tuhan di dalam menyembah Allah yang benar. Itulah yang harus kita tekankan di dalam ibadah kita. Bapak Ibu jemaat terkasih, waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita harus benar-benar dengan kesungguhan hati menjalankan perintah Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan yang memberi kepada kita keselamatan. Kemudian setelah ibadah hari Minggu, kita pun bisa menjalani ibadah atau penyembahan di tengah minggu dalam persekutuan doa, dalam kelompok share. Di situ pun terkandung penyembahan dari kita, umat Tuhan, bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk beribadah kepada Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu jemaat terkasih, jangan kita berpikir bahwa ibadah itu hanya hari Minggu. Kita harus ke gereja, kita menyembah Tuhan. Tetapi kita juga harus tahu bahwa di tengah minggu ada persekutuan doa seperti hari Rabu malam, Sabtu pagi, ada juga kelompok share. Itu pun adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Kita harus melakukannya dengan giat. Maka Ibrani 10:25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita selalu bertumbuh di dalam penyembahan kita kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, dan keronan kita pun akan dibangun, bertumbuh dari hari ke hari. Yang kedua, penyembah benar berdasarkan iman individu. Di dalam ayat ke-21 dan ayat ke-23. Perhatikanlah kalimat yang dikatakan oleh Yesus kepada perempuan Samaria. Dia katakan, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ini adalah sebuah iman secara individu. Yesus mau perempuan Samaria itu beriman secara dirinya sendiri, secara personal kepada Tuhan sebagai Allah. Jadi penyembah-penyembah benar, yaitu kita semua orang percaya, diharapkan mempunyai iman yang sejati, yang difokuskan kepada Tuhan. Kemudian iman tersebut juga diwakili dengan perkataan Yesus ketika perempuan Samaria berkata di dalam ayat ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Perhatikan ayat ke-26, Bapak Ibu jemaat terkasih, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Yesus menekankan, kalau kamu mau menyembah Tuhan, kamu harus menyembah di dalam iman, relasi personal antara kamu dengan Bapa di sorga, antara kamu dengan Tuhan Yesus. Tanpa pengakuan individu,
maka penyembahan kita mungkin hanyalah penyembahan yang palsu. Relasi individu menjadikan umat Tuhan, gereja menyembah Allah sebagai Bapa secara rohani. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam keluarga kita, waktu kita mengajarkan anak-anak kita untuk beriman kepada Tuhan, itu adalah hal yang benar. Tetapi penyembahan adalah dilakukan secara pribadi. Kita sebagai orang percaya tidak bisa beribadah untuk anak kita, beribadah untuk membangun kerohanian anak kita, istri kita, suami kita. Karena ibadah itu adalah relasi personal antara kita dengan Tuhan. Waktu kita membangun relasi iman kepada Tuhan, bagaimana caranya? Yesus mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Seorang teolog bernama Herman N. Ridderbos berkata bahwa roh di sini dihubungkan dengan kebenaran. Merujuk kepada Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, merujuk atau menunjuk kepada jalan baru yang seiring di mana Allah ingin berelasi dengan manusia. Waktu kita menyembah Tuhan, maka kita mendapat anugerah dan kebenaran. Menyembah Tuhan bukan seperti di dalam perjanjian lama, di mana ada tata cara dan ada simbolis yang bersifat ritual. Tetapi di dalam Yesus, kita bisa menyembah Tuhan dengan penuh keberanian. Dalam penyembahan kita kepada Tuhan, Yesus menjadi penghubung kita untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan yang sudah rusak karena dosa yang manusia lakukan. Dengan kata lain, seperti di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dengan kata lain, dasar kita menyembah Allah adalah karena Yesus yang telah memenangkan kita dan menebus kita di kayu salib, sehingga kita boleh mempunyai relasi yang langsung menuju kepada Allah dalam penyembahan kita. Puji kepada Tuhan Yesus yang mau menolong kita, menyelamatkan kita 2000 tahun yang lalu, sehingga kita boleh langsung berhubungan dengan Allah, dengan Tuhan, menyembah dengan personal, dengan akrab antara kita dengan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu jemaat terkasih, bagaimana cara kita menerima kebenaran itu? Bagaimana cara kita membangun hubungan penyembahan dengan relasi individu kepada Tuhan? Maka penyembahan itu dan kebenaran itu, kebenaran yang Tuhan Yesus sebut itu, kita bisa mendapatkan dari firman Allah. Apa yang bisa mengukur kebenaran lebih baik daripada firman Tuhan? Yesus berkata kepada Bapaknya, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17b. Mazmur 119 mengatakan, Taurat-Mu itu benar. Di dalam ayat 142b. Dan dasar firman-Mu adalah kebenaran. Ayat 160a. Ini merupakan respon terhadap firman Allah. Jadi penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang meresponi kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari kita menjadi penyembah yang membangun relasi yang benar dan bertemu di dalam firman Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, yang terakhir adalah penyembah benar berdasarkan keluarga Allah, ayat 22b. Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Penyembah-penyembah benar berdasarkan relasi keluarga Allah adalah Bapa yang berpribadi dan mengenal secara pribadi berdasarkan iman yang satu. Walaupun kita ada perbedaan di dalam hal-hal sekunder. Maksudnya adalah di dalam hal ini mungkin ada gereja-gereja yang berbeda walaupun gereja Kristen Protestan. Tetapi
di dalam Tuhan, menunjuk kepada bangsa Yahudi yang adalah orang percaya umat pilihan Tuhan, kita mempunyai iman yang satu. Karena itu Bapak Ibu jemaat terkasih, setiap minggu kita memperkatakan pengakuan iman rasuli. Di situ ada kalimat yang diawali dengan perkataan seperti ini dan dilanjutkan dengan hal mengenai kita sebagai orang-orang percaya yang menjadi satu. Kalimat itu adalah, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Frasa am adalah artinya umum, menunjuk kepada kita semua dipersatukan di dalam Tuhan Yesus, yaitu umat Kristen dimanapun kita berada, adalah satu di dalam keluarga Allah. Jika kita dihadapkan dengan kalimat sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kita harus memaknainya di dalam Kristus yang berinkarnasi. Sebenarnya keselamatan ini berasal dari sorga, dari Allah sendiri, bukan dari bangsa Yahudi secara eksklusif. Tetapi ungkapan keselamatan dari bangsa Yahudi mau mengatakan bahwa kita dipersatukan di dalam keluarga Allah. Bangsa Yahudi menunjuk kepada umat Allah secara umum. Dengan beribadah kepada Tuhan bersama-sama di gereja, maka kita sedang mengembangkan keluarga Allah di dalam kehidupan kita. Kita saling mendorong satu sama lain, kita saling menguatkan, menyembah Allah. Dan menyembah itu terjadi waktu kita beribadah, baik di hari Minggu, di tengah minggu dalam persekutuan doa, maupun di dalam kelompok pemuritan atau kelompok share yang kita punya. Bapak Ibu jemaat terkasih, bicara mengenai penyembahan dalam keluarga Allah, kita boleh mencontoh akan gereja mula-mula, jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Di situ dijelaskan mengenai jemaat mula-mula yang hidup menyerahkan hati Tuhan. Mereka setia bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan. Mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah Tuhan. Mereka beribadah, mereka bertumbuh di dalam kerohanian. Waktu kita mempelajari hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar, kira-kira melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang bisa kita pelajari secara praktis? Yang pertama adalah, mari kita bertumbuh dalam setiap ibadah dan persekutuan yang ada. Mari Bapak Ibu jemaat terkasih, ikuti ibadah di hari Minggu, secara online atau secara onsite. Di tengah minggu persekutuan doa, kita juga ikut dengan rajin, dengan setia. Kelompok share pun kita ikut bersama-sama, karena itu semua adalah merupakan ibadah yang kita lakukan, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan kita. Yang kedua adalah, mari kita bersama-sama membangun iman dalam kebenaran firman Tuhan. Firman yang kita pelajari setiap hari, firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan maupun oleh kapten share, itu mau membangun kita, membangun iman kita, menumbuhkan kerohanian kita untuk kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan yang ketiga adalah, mari kita bertumbuh dalam keluarga Allah. Bapak Ibu jemaat terkasih, dalam gereja secara umum, dalam kelompok share secara khusus, itu semua adalah keluarga kita, saudara kita seiman. Mari kita saling menolong, saling mendorong, saling mendoakan, saling mendukung dalam bertumbuh bersama-sama. Inilah ketiga cara yang kita akan lakukan untuk kita menerapkan firman pada pagi hari ini, menjadi penyembah-penyembah benar di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau untuk firman yang kami pelajari pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami diajar menjadi penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan. Tolonglah setiap kami. Kalau mungkin kami mempunyai konsep yang dulu berbeda, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolong kami kembali kepada firman dan bertumbuh menjadi penyembah-penyembah yang bukan saja menyembah Engkau, tetapi kami juga bertumbuh di dalam firman, di dalam keluarga Allah yang Tuhan tempatkan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah berhenti disampaikan, tapi firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus
memberkati kita sekalian. Amin. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang baru kita dengar, mari kita nyanyikan satu pujian, Pakai Hidupku, biarlah seluruh roh dan jiwa kita digerakkan oleh kasih Tuhan. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih. Kaum wanita saja, Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji. bait yang ketika kaum pria, Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu. Bagimu ku rela bersama-sama. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu. Bagimu ku sembahkan. Dan setiap kita bangkit berdiri, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan segenap hati kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita, doksologi dan doa syafaat, doa berkat akan disampaikan oleh Evangelis Anton. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh menyembah Engkau, mempermuliakan nama-Mu dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadikanlah Tuhan kami sebagai umat-Mu, penyembah-penyembah Engkau yang sejati, yang benar, yang mempermuliakan nama-Mu. Dan juga kami boleh bertumbuh di dalam iman kepada Engkau saja. Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada. Tuhan tolong, mungkin mereka di dalam kesulitan, mungkin mereka di dalam hal-hal yang berat, di dalam kondisi baik pekerjaan, baik kesehatan, baik relasi atau segenap aspek hidup mereka. Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang memberikan kepada mereka jalan keluar,
Engkau yang memberikan kepada mereka penyertaan daripada Engkau saja. Kasih karunia daripada Engkau sendiri cukup untuk menolong setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin bangsa dan negeri ini di dalam melewati pandemik COVID, khususnya di dalam sektor ekonomi maupun di dalam sektor kesehatan. Tuhan yang memimpin para dokter, para perawat yang berada di garis depan yang menyembuhkan pasien COVID. Tuhan tolong upaya penemuan vaksin juga Engkau yang memimpinnya, sehingga boleh ada vaksin yang dapat menyembuhkan akan orang-orang di Indonesia yang terkena virus corona. Dan ke depan boleh melindungi warga negara Indonesia secara khusus. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap di dalam gereja kami. Bulan depan kami akan merayakan Natal. Tuhan, biarlah Engkau menolong setiap kami. Untuk para panitia khususnya yang melayani, Tuhan beri kekuatan. Sehingga panitia dan setiap jemaat-Mu boleh merayakan Natal dan menyongsong tahun baru bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau memimpin kehidupan kami. Dan apa yang kami lakukan biarlah Engkau berkenan. Dan kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang bertumbuh dan menjadi berdampak bagi orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari arahkan iman kita kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih daripada Allah Bapa, keselamatan, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta GKKA Panakukang. Persekutuan doa malam akan diadakan pada hari Rabu pukul 7:30 malam dan persekutuan doa pagi pada hari Sabtu pukul 6 pagi. Persekutuan doa dilakukan melalui Zoom meeting. Share tetap dapat dilakukan secara online melalui grup chat ataupun video call agar kita dapat terus saling menguatkan dalam doa dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Bagi yang belum memiliki share, dapat menghubungi Evangelis Yunias. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 789 123 7000 atas nama GKKA Indonesia JEM PNKK dengan mencantumkan nama atau inisial dan jenis persembahan. Yang kedua, dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha gereja pada jam kerja. Dan yang ketiga, melalui scan QR Code GKKA Panakukang. QR Code terlampir di e-warta. Akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Suryo Sucianto dengan Saudari Stevi Candana pada hari Senin 9 November 2020 pukul 12 WITA di Gedung Ebenezer. Kebaktian ini dilayani oleh Pendeta Anggung Istianto. Akan dilaksanakan rapat kwartal pada hari Minggu 15 November 2020 pukul 12 WITA di Gedung Ebenezer dengan menerapkan protokol kesehatan. Harap perhatian dan kehadiran bagi setiap majelis, wakil setiap komisi, dan koordinator departemen. Evangelis Anton Siswanto akan mengambil cuti mulai tanggal 11 November hingga 25 November 2020. Komisi Remaja akan mengadakan ibadah gabungan pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 5 sore melalui Zoom meeting dengan tema Hati yang Dipulihkan, pembicara oleh Lause Barnabas. Dalam rangka kegiatan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, panitia membutuhkan dana sebesar 25 juta rupiah. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan Natal 2020, dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan Natal yang tersedia. Yang kedua,
transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 789 123 7000 atas nama GKKA Indonesia JEM PNKK dengan mencantumkan nama atau inisial dan jenis persembahan. Yang ketiga, melalui scan QR Code GKKA Panakukang dengan mencantumkan kode 011. QR Code terlampir di e-Warta. Mari kita dukung dalam doa dan dana. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.